Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita akan meneruskan pembahasan kita bagaimana kita bisa mengenal Allah. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-8, di sana dikatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ayat ini sebetulnya menjadi footnote ya bagi seluruh konsep-konsep pengenalan tentang Allah yang maha kuasa, Allah yang begitu besar, Allah yang begitu agung, sehingga kita bisa mengerti tentang Allah di dalam kemahabesarannya, di dalam kemahakuasaannya, itu melalui anaknya yang tunggal di dalam pribadi Yesus. Nah, di dalam Injil Yohanes yang ditulis oleh Yohanes ini, kita diperlihatkan bagaimana kita bisa mungkin mengenal Allah, Allah Bapa dan Allah Roh Kudus, melalui dua misi penting yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ada beberapa misi-misi yang dikerjakan Tuhan Yesus selama Yesus datang ke dunia. Tetapi ada dua misi besar yang Tuhan kerjakan, dan itu dijelaskan di dalam Injil Yohanes secara detail. Misi yang pertama adalah Yesus memperkenalkan siapa yang mengutus Dia. Ini adalah misi pertama. Dan nanti kita melihat misi yang kedua adalah juga Yesus akan memperkenalkan siapa Roh Kudus yang akan diutus itu. Nah, saudara-saudara, ada beberapa ayat kunci yang perlu kita baca. Kita akan lihat satu-satu ayat referensi yang penting buat kita untuk bisa kita mengenal Dia, yaitu Yohanes pasal yang ke-8. Kita baca ayat yang ke-26. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia. Jadi Yesus tidak mengerjakan misinya di dunia menurut kehendaknya sendiri, tetapi berdasarkan kehendak Bapa. Nah, jadi semua yang dikatakan Yesus itu datangnya dari Bapa. Lalu yang kedua, kita lihat di dalam pasal yang ke-8 Injil Yohanes, ayat yang ke-38. Apa yang kulihat pada Bapa, inilah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu. Nah, di sini lebih jelas lagi bahwa apa saja yang dikatakan itu datangnya dari Bapa. Dan apa yang dilihat dari Yesus semua juga datangnya dari Bapa. Jadi semua yang dikerjakan Yesus, apa yang dilihat oleh murid-murid pada waktu itu, semuanya tentang Yesus, semua itu datangnya dari Bapa. Lalu ayat berikutnya, Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kita selalu mendengar, kita selalu melihat kalimat kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi segala sesuatu yang Yesus lakukan itu didasarkan kehendak Bapa untuk dikerjakan dan dilakukan oleh Yesus. Jadi semua yang dilakukan Tuhan Yesus adalah dasarnya dari apa yang dikehendaki Bapa. Kemudian satu ayat lagi di dalam Yohanes pasal 12 ayat 44. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Jelas ya. Jadi kalau percaya kepada Yesus, berarti dia percaya kepada Bapa yang mengutus Yesus. Jadi saudara-saudara, bagaimana kita bisa mengenal Bapa? Dari ayat-ayat referensi yang kita baca tadi, kita temukan kesimpulan bahwa kita bisa mengenal Bapa melalui pribadi Yesus. Karena apa saja yang Yesus lakukan, apa saja yang Yesus kerjakan, apa saja yang Yesus perkatakan, semua berdasarkan kehendak Allah. Semua didasarkan kepada apa yang dikehendaki Bapa, dan itu yang dikerjakan oleh Yesus. Sampai kepada satu waktu di mana Filipus, murid Tuhan, mungkin merasa pusing
karena dia berpikir terlalu rumit mempelajari tentang Bapa. Saudara-saudara, maka seolah-olah Filipus menyampaikan satu opsi mungkin bisa mempermudah keadaan. Sehingga dikatakan ya di dalam pasal yang ke-14 ayat yang ke-8, kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Filipus sudah mulai pusing untuk mendengar ya ajaran Yesus tentang Bapa, sampai kemudian dia berpikir, ya sudahlah, nggak usah bingung. Kalau mau memberitahu tentang Bapa bagaimana, ya tunjukkan saja Bapa, suruh Bapa itu datang supaya kami tahu, selesai ya. Tuhan Yesus ya dengan sabar juga ya mengingatkan Filipus ya. Maka di dalam ayat 9 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Intinya, engkau melihat aku, ya engkau melihat Bapa. Apa yang kukatakan itu perkataan Bapa. Apa yang aku lakukan itu yang Bapa kehendaki. Semua itu didasarkan kepada kehendak Bapa. Jadi sebetulnya cara mengenal Bapa itu sudah dijelaskan dengan panjang lebar oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, lalu kita perhatikan bahwa di dalam Injil Yohanes, sekali lagi saya katakan bahwa itu memberikan satu doktrin yang begitu dalam tentang Allah Tritunggal. Injil Yohanes itu memberikan informasi yang sangat detail mengenai bagaimana kita mengenal Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya, nah saudara-saudara, dan itu sebabnya kristalisasi dari penjelasan tentang Allah Bapa sebetulnya kita bisa membaca di dalam pasal yang ke-14 dan pasal yang ke-15. Ya, baru kemudian penjelasan yang berikutnya itu adalah penjelasan tentang Allah Roh Kudus. Ya. Jadi yang punya ya kemungkinan untuk bisa memperkenalkan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus secara lebih sempurna adalah Kristus sendiri. Dan Kristus menjelaskannya di dalam Injil Yohanes. Nah, saudara-saudara, mudah-mudahan dari hal ini kita melihat, walaupun rasanya sulit, tetapi saya perlu sampaikan, Rasul Paulus juga pernah berkata ya kepada Timotius di dalam suratnya yang kedua, 2 Timotius pasal yang ketiga 16, semua tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Kira-kira demikian. Jadi dengan demikian saudara-saudara, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu harus kita pelajari. Kita tidak boleh hanya mencari hal-hal yang mudah, yang gampang, yang sulit-sulit, lalu kemudian kita tidak mau baca dan kita tidak mau mempelajari. Justru supaya kita bisa mengenal dengan sempurna, kita juga harus belajar untuk melihat hal yang sulit. Nah, orang yang paling dekat dengan Yesus sebagai anak tunggal Allah, yang bisa menulis dengan sempurna, dengan begitu gamblang, dengan begitu detail, adalah orang yang paling dekat dengan Yesus. Yohanes ini adalah orang yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes pasal yang 13 ayat 23 dijelaskan, dia selalu bersandar dekat dengan Yesus di sebelah kanan Yesus. Dan orang yang paling dekat dengan Yesus adalah orang yang paling bisa mendengar dan paling mengerti tentang seluruh kisah dan seluruh penderitaan Yesus. Maka Yohanes disebut sebagai rasul kasih karena dia mengerti pengorbanan yang Yesus berikan dilakukan oleh karena kasihnya yang begitu besar. Luar biasa. Yohanes memberikan kemungkinan buat kita untuk bisa mengenal dengan lebih sempurna, lebih dalam lagi tentang Allah Tritunggal. Pagi hari ini, paling tidak kita bisa mengenal Allah Bapa yang kita selama ini belum bisa mengerti. Tetapi cukup dengan mengenal Kristus, kita sudah mengenal Bapa. Karena apa saja yang Kristus lakukan, apa saja yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus katakan, semua itu dasarnya dari kehendak Allah, bukan oleh kehendak Dia sendiri. Kiranya Tuhan menolong kita, memberikan hikmat dan bijaksana, supaya kita semakin memahami dan mengerti betapa luar biasanya kasih Allah kepada kita. Karena Bapa telah mengutus anaknya di dalam pribadi Yesus untuk menjadi tebusan bagi kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang diselamatkan karena kita percaya kepada Tuhan Yesus.
Tuhan selalu memberkati kita di dalam situasi-situasi sulit yang kita hadapi sekarang. Saya percaya Tuhan tetap berserta dan Tuhan selalu ada buat kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.